أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kita diberikan kesempatan, nikmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini dalam rangka thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu, taqarrub ila Allah Ta'ala dengan cara belajar agama. Semoga apa yang kita niatkan, kita usahakan menuju tempat yang mulia ini benar-benar dicatat sebagai amalan yang ikhlas lillahi ta'ala, amalan yang kita harapkan menjadi hujjah bagi kita yang mulia. Allahumma amin. Melanjutkan istighfar bersama, mengambil faedah dari kitab Riyadhus Shalihin dari tulisan atau karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih di bab pertama, yaitu tentang babul ikhlas wa ihdari wa ihdharun niyyah atau wa ihdharin niyyah, bab tentang ikhlas dan pentingnya menghadirkan niat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita baca tentang dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanyalah agar mereka semuanya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan penuh mengikhlaskan, memurnikan agama untuknya. Inilah poin, yaitu pentingnya memurnikan niat, memurnikan tujuan, semuanya adalah lillahi ta'ala, dan itulah keikhlasan. Demikian juga di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging mereka, demikian juga darah-darahnya atau daging-dagingnya dan darah-darahnya, akan tapi yang sampai kepada Allah hanyalah taqwa minkum, hanyalah ketakwaan dari kalian. Dan itu bagian dari makna ikhlas, menginginkan wajah Allah semata, bukan pujian manusia, bukan keuntungan dunia, bukan hal-hal yang sifatnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apapun yang kita tampakkan, yang kita sembunyikan dari hati kita, niatnya ya apakah itu lillahi ta'ala atau li ghairillah, semuanya Allah mengetahuinya. Makanya di bagian akhir di ayat yang disebutkan surat Ali Imran ayat 29, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika atau tidaklah apa yang kalian sembunyikan, ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan apa yang di dada-dada kalian atau kalian menampakkannya, pastilah ya'lamullah, pastilah Allah mengetahuinya. Ayat ini nanti akan kita bahas, yaitu tentang pentingnya niat, dan niatannya itu harus lillahi ta'ala, dan itulah keikhlasan. Adapun kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan niat, yang kita ambilkan dari syarah atau dari syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dari syarah beliau ketika menjelaskan ayat-ayat ini. Sebelum ke sana perlu kita sampaikan, karena ini nanti berkaitan sedikit dengan fikih, terutama mungkin di antara kita berbeda, ya terutama bagian niat ini, ya bagian niat dalam ibadah, apakah harus dilafadzkan atau tidak, yang mana yang sesuai, yang benar sesuai contoh Nabi SAW, ya
Maka di sini sebelum kita membahas perlu kita niatkan yang pertama, yaitu lillahi ta'ala. Kita hanya ingin al-haq, ya, kita hanya ingin kebenaran. Doa-doa yang kita panjatkan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tampakkanlah, tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berilah aku rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah yang batil itu memang batil, yang salah itu memang salah, yang keliru memang keliru, dan warzuqna jinabah, dan tunjukilah aku, rezekilah aku, berilah rezeki, kemudahan bagiku untuk meninggalkan. Itu yang pertama. Ya Allahumma hdini lima ikhtalifa fi. Ya Allah, tunjukilah aku pada hal-hal yang diperselisihkan. Dan kita ingin kebenaran yang hak. Dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga poin kedua, sebelum kita memulai, kita harus yakin agama Islam ini sudah sempurna paripurna. Sempurna paripurna, tidak perlu ada tambahan atau pengurangannya. Disebutkan di surat Al-Maidah ayat 3, qala Allah Ta'ala, yang sering kita dengar, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan lakum dinakum, untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku di atas kalian, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Di sini ada lafaz akmaltu dan atmamtu. Kalau agama itu memakai lafaz ikmal, artinya sempurna. Kalau sudah sempurna nggak akan ada tambahan lagi. Adapun rezeki, nikmat, itu memakai lafaz atmamtu, itmam, yang artinya cukupkan. Bisa jadi di waktu itu, di ayat ini turun, nikmat itu sudah cukup. Namun bisa jadi setelah itu ada tambahan nikmat-nikmat yang lain. Ya, maka di sini ketika berbicara tentang agama, lafadznya menggunakan akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Adapun masalah nikmat, aku cukupkan, artinya yakbalu ziyadah, artinya apa? Menerima tambahan. Nikmat pada hari ini atau pada waktu itu di zaman Nabi, ya bisa jadi ketika zaman sekarang bisa jadi dikurangi atau ditambah, karena ada pengurangan, ada penambahan. Adapun agama sekali lagi yang menggunakan lafaz ikmal, yaitu akmal. Ya, itu manhaj cara kita beragama. Kita harus yakin agama Islam itu sudah sempurna. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi pernah mengatakan, innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu. Tidaklah sesuatu yang mendekatkan diri kalian menuju surga. Berarti apa ini? Ibadah model apapun, mau yang tingkatnya berat atau ringan, ya, bahkan sampai urusan masuk kamar mandi sudah dijelaskan, kaki mana keluarnya, masuknya, doanya, adab-adabnya, sampai perkara yang besar dari ibadah yang itu mendekatkan diri kalian kepada surga, illa waqad amartukum bih, kecuali sudah aku perintahkan. Berarti Rasulullah sudah menyampaikannya semuanya. Tidak ada satupun yang mendekatkan diri kita kepada surga dari ibadah kecuali Rasulullah sudah menerangkannya. Tidak ada yang ketinggalan. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum anhu, dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan diri kalian dengan amalan itu kepada neraka kecuali sudah aku larang. Jadi sesuatu yang itu buruk, yang itu menjuruskan atau menjerumuskan seorang kepada neraka, sudah Rasulullah peringatkan, sudah Rasulullah ingatkan, sudah Rasulullah larang. Ya, maka ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam kita. Maka dengan dua dalil tadi, ayat surat Al-Maidah ayat 3, ada juga dalil dari hadis yang tadi kita sebutkan. Ini disebutkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Al-Hakim dan yang lainnya, dan juga Al-Baihaqi. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Silsilah As-Sahihah atau Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Jadi tidaklah sesuatu yang mendekatkan kepada surga dari ibadah amal soleh kecuali Rasulullah sudah menjelaskannya dari A sampai Z, detail semuanya. Dan tidak ada sesuatu yang menjadikan kita masuk neraka kecuali Rasulullah pun sudah mengingatkannya.
Ya, maka ini harus kita yakini. Nah, kemudian baru masuk kita ke pembahasan tentang niat, menghadirkan niat, ya, yang dimulai dari ucapan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal al-barizah wal khafiyah. Bab tentang keikhlasan, pentingnya menghadirkan niat dalam seluruh amal perbuatan, baik itu perkataan yang nampak ya ataupun yang tersembunyi. Baru beliau mengatakan, an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Ya, sekali lagi, niat itu tempatnya di dalam hati. Kita ingatkan lagi, tidaklah sesuatu yang mengiring kita ke menuju surga, yang menerangkan kita menuju kebaikan, kecuali Rasulullah sudah menerangkannya. Harus yakin. Kalau kita menganggap kayaknya belum dijelaskan deh, kayaknya baru ditemukan setelah ratusan tahun, atau baru sekarang baru ditemukan, berarti seolah kita menuduh Rasulullah mengkhianati amanah kenabian. Padahal sudah dikatakan surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah aku sempurnakan. Namanya sempurna, layak balu ziyadah wala nuqsan. Tidak bisa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Semuanya pada hari itu agama, maka pada hari ini juga agama. Yang pada hari itu bukan agama, yang pada hari ini pun maka juga bukan agama. Wala mahalluha wala mahalla laha fil lisan fi jami'il a'mal. Demikian juga tidak ada tempatnya niat itu di lisan di seluruh amal perbuatan. Nah, bagi tadi ini mungkin masuk ke fikih sedikit, tapi tidak mengapa. Selagi tujuan kita adalah mencari kebenaran, mana yang benar, mana yang memang benar-benar diajarkan oleh Nabi dan sudah kita ulang-ulang, tidaklah sesuatu dari kebaikan kecuali Rasulullah sudah menerangkannya. Apakah mungkin luput Rasulullah ya tidak sampai menyampaikannya sehingga baru ditemukan, oh enggak, kayaknya niat itu juga bisa di lisan kok dengan melafazkan niat. Ya, apakah seperti itu? Nah, kita lihat lagi. Kita lanjutkan dulu. Wala mahalla laha fil lisani fi jami'il amal. Tidak ada tempatnya niat itu di lisan, di ucapan, di seluruh amal perbuatan. Walihada kana man nataqa bin niyyah inda iradatis shalah awil shaum awil hajj awil wudu aw ghairi dzalika minal a'mal kana mubtadi'an qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Oleh karena itu, siapapun yang melafazkan niat ketika hendak mau sholat, kemudian ketika hendak mau puasa, mau haji, mau wudu, atau amalan-amalan yang lain dari semua ibadah, maka kalau dia meyakini hal itu benar, ya maka kana mubtadi'an qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Maka dia termasuk melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi, atau bahasa kita yaitu amalan ya bid'ah yang tidak ada contohnya. Dan dia telah mengatakan sesuatu pada agama ini yang tidak dikatakan oleh Rasulullah. Ya, kenapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddu wa yusalli wa yatasaddaq wa yasum wa yahujj wa lam yakun yantiqu bin niyyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, ketika sholat, ketika sedekah, ketika puasa, ketika haji, ya itu tidak melafazkan ya niat. Ya, falam yakun yaqul, tidaklah Nabi dahulu mengatakan Allahumma inni nawaitu an atawadda, Allahumma inni nawaitu an usolli, Allahumma inni nawaitu an atasaddaq, Allahumma inni nawaitu an asum, Allahumma inni nawaitu an ahujj. Walam yakun yaqulu dzalik. Ya, tidaklah Nabi mengatakan aku niat wudu, aku niat salat, aku niat ya sedekah, aku niat puasa, aku niat haji. Tidaklah Nabi mengatakan demikian sama sekali. Ya, dari mana kita tahu? Ya, dari hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat, perkataan para sahabat, penjelasan para ulama. Maka di sini sekali lagi harus dengan hati yang lapang, hati yang jujur, hati yang tulus. Sebenarnya itu munculnya polemik niat ini dari mana? Ya, munculnya polemik niat itu sumbernya dari mana? Ini kita tambahkan dari beberapa referensi. Kalau kita sedikit ya dalam fikih, misalnya dalam madhab Syafi'i, ya kalau kita hanya menukilkan, maksudnya hanya membacakan, apakah memang benar munculnya niat itu dari kalangan madhab Syafi'i?
Ya, ini jawabannya benar. Ya, namun kebenaran itu maksudnya munculnya memang dari mazhab Syafi'i, dari kalangan mazhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Namun pertanyaan, apakah Imam Syafi'i benar-benar melafadzkannya? Nah, ini yang jadi ya pertanyaan. Ya, sekali lagi itu memang benar munculnya dari para ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Ya, namun pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i sendiri melafadzkannya? Ya, inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Kita nukilkan ada ya yaitu ucapan ya dari kalangan mazhab Syafi'i. Sekali lagi mazhab Syafi'i. Jadi ulama yang mengikuti mazhab ya Syafi'i. Ya, disebutkan di sini dari ucapan ya Abu Abdillah Az-Zubairi. Abu Abdillah Az-Zubairi dari kalangan ulama Syafi'iyah, ya, beliau menyimpulkan dari ucapan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i mengatakan idza nawa hajjan wa umratan ajza. Jika seseorang meniatkan haji dan umrah maka itu sudah cukup. Wa illam yatalaffaz wa laysa kas-sholati la tasihhu illa bin nutqi. Ya, walaupun tidak mengucapkan lafaz ketika haji dan umroh, niatnya maksudnya itu sudah sah, cukup. Ya, walisa kas-shalah, tidak seperti sholat, karena sholat itu tidak sah kecuali dengan nutq, dengan pengucapan. Nah, ini polemiknya dimulai dari sini. Tidaklah sholat itu sah kecuali dengan nutqi, dari kata nataqa, mengucapkan. Nah, inilah yang dipahami kurang tepat oleh ya Abu Abdillah Az-Zubairi. Bahkan ini sudah dibantah oleh ulama Syafi'i yang lain. Salah satunya pengarang kitab ini siapa? Pengarang kitab Riyadhus Shalihin, ya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Al-Majmu', qala ashabuna, berkata ulama mazhab kami, ghalata hadzal qail, yaitu telah keliru, salah memahami perkataan Imam Syafi'i. Walaysa murad Syafi'i, bukanlah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i bin nutqi fi shalah hadza, bukanlah yang dimaksudkan Imam Syafi'i dalam mengucapkan ketika sholat itu, yaitu masalah melafadzkan niat. Bal muraduhu takbir, bahkan yang diinginkan oleh Imam Syafi'i itu adalah lafaz takbir. Jadi tidak sah sholat kecuali dengan dengan mengucapkan, itu mengucapkan takbir. Benar. Ya, tidak mungkin kita langsung begini tanpa ada takbiratul ihram. Jadi ini maksud ucapan Imam Syafi'i, yaitu fi sholati ya as-sholatu la tasihhu illa bin nutqi, salat itu tidak sah kecuali dengan mengucapkan. Itu yang dimaksud adalah mengucapkan takbiratul ihram, bukan niat, bukan niat. Dari mana kita mengambil pemahaman ini? Dari ulama Syafi'i sendiri. Jadi para pengikutnya ulama ya dari kalangan mazhab Syafi'i itu ada yang berbeda pendapat. Namun sebagaimana kita ketahui, Al-Imam An-Nawawi ya termasuk pejuang ya yang memperjuangkan atau membela mazhab Syafi'i dan diakui ya termasuk ulama yang mentahqiq, meneliti mazhab-mazhab, pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan diakui, dan beliau mengatakan ini ya keliru. Ya. Demikian juga kita nukilkan dari mazhab yang lainnya, yaitu Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ya, beliau mengatakan lam yakul ahadun minal a'immatil arba'ah la Syafi'i wala ghairu biishtirati talaffuz bin niyyah. Tidak satu pun dari imam empat, para ulama mazhab empat, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah ya dan imam yang lain, yaitu tidak satu pun mengatakan di antara mereka harus disyaratkan melafadzkan ya dalam niat. Wa innaman niyatu mahalluhal qalbu, tidaklah niat itu kecuali tempatnya di hati. Ya, bittifaqihim, sepakat ijma' semuanya para ulama mazhab. Ya, illa anna ba'dhal mutaakhirin aujabat talaffuz biha, kecuali sebagian ulama yang belakangan ya dari setelah mereka itu mewajibkan niat, yaitu mewajibkan melafadzkan niat. Wa kharaja wajhan fi mazhab Syafi'i, dan ini keluar ya dari salah satu pendapat mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i tidak memerintahkan atau mengucapkan yaitu harus melafadzkan niat.
Ya. Qala Nawawi rahimahullah. Kemudian Imam Abul Iz Al-Hanafi menukil ucapan Imam Nawawi. Wa huwa ghalab. Ya, intaha. Ya, wa huwa masbuqun bil ijma' qablahu. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan itu adalah sebuah kesalahan yang tadi kita sebutkan. Jadi bukanlah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i la tasihhu shalah illa bin nutqi, tidaklah salat sah itu kecuali dengan ucapan. Itu maksudnya bukan ucapan niat, tapi yang dimaksud adalah takbir, dan itu adalah rukun. Ya benar, kalau seorang sholat tanpa takbiratul ihram maka ya sholatnya tidak sah. Ya, dan juga dalam lafaz-lafaz yang lain di antara kalangan mazhab mutaakhirin Syafi'iyah, ya beliau atau mereka menukilkan dari ucapan dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, inna laysat kasyam wa la yadkhulu fiha ahadun illa bi dzikrin. Sungguhnya sholat itu bukan seperti puasa. Ya, maka memulainya harus dengan zikir. Ya, memulainya harus dengan zikir. Ini sebagian menyangka zikir yang dimaksud adalah melafadzkan niat, padahal itu bukan melafadzkan niat, padahal itu adalah takbir, dan takbir itu adalah bagian dari ya zikir. Ya, itu jadi polemik awal mula. Ya, kok ada pendapat yang mengatakan niat itu harus dengan dilafadzkan. Awal mulanya dari sana. Jadi kalau kita lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan, ya, Ra'aitun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iftatahat takbir fi shalah wa rafa'a yadayhi. Nabi diceritakan ketika sholat memulainya dengan takbir, iftataha bi takbir. Seandainya Nabi mengucapkan niat, pasti Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Nabi ketika sholat mengatakan nawaitu atau usolli dan seterusnya dari lafaz-lafaznya. Tapi Ibnu Umar meriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari yang sahih tentunya, membukanya dengan takbir fi shalah wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangan. Ya. Bahkan juga dalam hadis yang lain, ya, ketika Nabi mengajarkan orang yang buruk salatnya, Nabi mengatakan, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu. Jika engkau ingin sholat, maka sempurnakanlah wudu. Summa staqbil qiblah, kemudian hadapkan wajahmu atau hadapkan dirimu ke kiblat. Fakabbar atau fakabbir, apa? Ya, summa staqbil qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke kiblat dan kabbir. Apa ini kabbir? Bertakbirlah, bukan talaffuz bin niyah. Ya, summa qra' ma bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari bacaan Al-Qur'an. Ya, maka dari sini kita harus mengatakan sebagaimana muqaddimah khutbatul hajjah yang sering kita dengar, khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kaidah yang disebutkan oleh para ulama, law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya itu memang benar dan baik, pasti para sahabat sudah mendahului kita. Dan kita lihat riwayat-riwayat dari Nabi tidak ada, dari sahabat juga tidak ada, dari para imam. Kalau kita urutkan, Imam Abu Hanifah, ya Imam Malik, Imam Syafi'i sendiri, ya Imam Ahmad juga tidak ada. Munculnya hanyalah dari pengikut, ya sebagian ulama Syafi'iyah, dan itu dibantah sendiri oleh kalangan Syafi'iyah. Ya, jadi sekali lagi, tidaklah sesuatu hal dari ibadah yang mendekatkan kepada surga ibadah kecuali Rasulullah sudah menerangkannya dan sudah diterangkan. Maka kita tinggal ya sami'na wa ata'na, dan itulah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu tadi kita buka, kita harus legowo. Tujuan kita bukan ya membela atau pro atau ta'assub, naudzubillah bahkan, tapi tujuan kita adalah mana sih yang benar, mana yang sesuai sunnah, dan itulah syarat diterimanya ibadah. Ya, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas lillahi ta'ala, kemudian harus benar-benar mengikuti contoh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam urusan ibadah, ya rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak yang patut diibadahi kecuali Allah. Semua sembahan selain Allah batil, kita ingkari semuanya, bersihkan. Ya,
yaitu kita ingkari semua taghut-taghut sesembahan selain Allah, baru kita tetapkan ya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya diibadahi. Demikian juga wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tidak ada ya orang atau seseorang yang patut kita ikuti kecuali Nabi. La matbu'a bihaqqin illa Rasulullah, tidak ada yang patut kita ikuti, lebih harus kita ikuti dalam urusan agama kecuali Rasulullah SAW, yaitu bagian dari makna syahadat Rasul ya. Jadi kalau kita sudah bersaksi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka beribadahlah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW sudah mengajarkan semuanya dari A sampai Z, tinggal kita ngikut saja. Kalau kita menganggap kan ini baik, iya tapi nggak dicontohkan oleh Nabi, nggak apa-apa, yang penting baik. Bolehkah kita bilang seperti itu? Ya, Ibnu Umar mengatakan, ya kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu ya menjurus kepada kesesatan walaupun orang-orang manusia menganggapnya baik. Kenapa? Ya, karena Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu ya tertolak sia-sia. Ya, maka sekali lagi kita harus jujur dalam beragama. Ini adalah bagian dari keikhlasan. Kalau misalnya panjenengan ikhlas, ya akan menerima. Walaupun mungkin, kok beda ya. Sejak kecil saya diajarkan begini. Ya saya dulu gimana awalnya, kemudian contohnya, kemudian kok muncul polemik ini dari mana? Ini sudah kita jelaskan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tambahkan ya, dari ucapan-ucapan para ulama, kita nukilkan ya dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau adalah pengarang kitab Al-Ubudiyah yang kita bahas di hari Jumat Pekan Ganjil. Ya, beliau mengatakan bahwasanya setelah menjelaskan tentang apakah melafadzkan niat itu dianjurkan atau tidak, pendapat yang rajih itu tidak dianjurkan sama sekali. Kenapa? Ya, karena beliau mengatakan hadzal qaul ashah, pendapat ini yang lebih tepat. Bal talaffuz bin niyyah naqsun fil aqli wad din. Ya, karena melafadzkan niat, ya melafadzkan dalam urusan niat itu naqsun fil aqli wad din. Itu ada kekurangan dalam akal dan agama. Kok bisa? Ya, jadi ketika seorang melafadzkan niatnya dengan lisannya, itu ada kekurangannya dari sisi agama dan sisi akal. Dari sisi agama apa? Li'annahu bid'ah. Ya, karena itu amalan-amalan yang tidak dicontohkan dan bisa sia-sia, raddun mardud, tertolak sia-sia. Ya, maka lebih baik sederhana, mudah, ringan dalam urusan sunnah, sesuai sunnah, daripada kita susah payah ya tapi urusan bid'ah. Dan itu kaidahnya al-iqtisad fi sunnah khairun, ya lebih baik daripada kita bersusah payah tapi urusannya adalah perkara bid'ah. Adapun dalam urusan dalam sisi akal, kenapa lemah atau ada kekurangannya? Bila menjelaskan fali anna hadza bi manzilati man yuridu aqla ta'am, karena ini seperti seseorang ingin makan. Faqala anwi bi wad'i yadayya fi hadzal ina, atau bi wad'i yadi fi hadzal ina, ya anni akhudhu minhu luqmatan fa'aduha fi fammi wa amdawha. Ini kalau kita makan pakai niat panjang ini. Ya, misalnya nih saya mau minum ya, maka niatnya saya niat ya minum, ambil air, kemudian saya letakkan pipet ya, sedotan, kemudian saya tancapkan, kemudian saya minum sedikit, kemudian selesai. Ini panjang ini. Ya, jadinya apa? Ya, takalluf. Ya, seperti tadi, aku niat dengan meletakkan tanganku di wadah ini, kemudian aku mengambil sedikit ya untuk aku letakkan pada mulutku, kemudian aku mengunyahnya, summa abla'uha li asba, kemudian aku menelannya agar aku kenyang. Wa hadza hamkun wa jahlun, dan ini termasuk ya sesuatu yang tidak patut ya. Bahasanya ini termasuk kebodohannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hakikat niat itu adalah an-niyah tatba'ul ilm. Ya, niat itu sebenarnya mengikuti ilmu. Kalau kita sudah niat, tahu ya, itu berarti sudah niat. Misalnya dengar azan, oh ya ini
waktu sholat asar. Semenjak kita sudah mendengar itu dan ada gregetan, ya bahasa kita, ada gerakan, nah berarti sudah niat. Ya, famata alimal abdu ma yaf'al kana qad nawahu daruratan. Ketika seorang sudah mengetahui sesuatu, maka dia berarti sudah niat, dan mengetahui itu letaknya di hati. Fala yatasawwaru ma'a wujudil ilmi bihi an la tahsul niyah. Maka tidak bisa dibayangkan, ya, ketika seorang sudah mengetahuinya namun tidak terjadi niat. Jadi niat itu ketika hati mengetahui, maka itu sudah niat. Belum lagi efek-efek yang lain kita jelaskan, kita tambahkan. Ketika seorang terus-menerus melafadzkan niat, maka akan timbul apa ini? Biasanya terjadi ya was-was. Ya, ketika dia sholat, ya mau niat, lafadznya nggak pas, nawaitu, ya, kemudian padahal imam sudah takbir, tapi karena bingung lafadznya akhirnya ngulangi terus dan seterusnya. Dan ini disebutkan oleh para ulama banyak, ya, dengan melafadzkan itu maka talbisu iblis masuk, ya, talbisu iblis masuk, yaitu perangkap syaitan masuk di sana. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis. Beliau mengatakan wa min dzalika talbisuhu alaihim fi niyyatis shalah. Dan di antara perangkap syaitan adalah masuknya perangkap ini ketika niat dalam salat. Yang mudah agama kita itu samhatun sahlah. Agama kita itu mudah. Ya, agama itu mudah, sederhana, ya. Kalau mau salat gimana? Udah niat dalam hati, ya, nanti jelaskan niatnya, yaitu ya niat salat lillahi ta'ala, itu dalam hati semuanya. Ketika kita sudah mendengar azan, ada gerakan wudu, gerakan, ya, entah itu ambil baju atau masuk kamar mandi, itu sudah niat. Ya, niatnya mau salat. Ya, kembali. Jadi di antara mereka mengatakan usolli salat kata, aku salat, ya, aku niat salat ini. Summa yu'iduhu hadza dhannan minhu annahu qad naqadha niyyah wa niyyatu la tanqud. Kemudian dia ulangi lagi dengan lafadznya, mengira kalau niatnya itu sudah batal, padahal niat itu tidak bisa batal. Ya, wa illam yardul lafdha, ya, meskipun tidak ingin niat atau tidak melafadzkan, kita ulangi, walaupun tidak melafadzkan niat itu tidak bisa batal karena niat itu dalam hati. Minhum man yukabbir summa yanqud summa yukabbir summa yanqud. Ya, di antara mereka ada yang takbir, kemudian batalin lagi, takbir lagi, ulang-ulangi terus sampai kapan? Ya, itulah yang terjadi, was-was. Ya, fa idza raka'a al-imam kabbarul waswas wa raka'a ma'ahu falaita syar'i man ladzi ahdara niyyah hinaidin. Jadi ketika imam sampai rukuk dia masih terus-menerus dalam, ya, was-was syaitan tadi, sudah benar enggak, sudah begini dan seterusnya. Maka amat sangat rugilah, ya, wa madzaka illa li anna iblisa arada an yafutahu al-fadilah. Dan ini tidaklah terjadi kecuali keinginan syaitan iblis untuk menghilangkan keutamaan takbiratul ihram. Ada sederhana, mendengar atau melihat imam takbir, kita takbir. Ya, fa idza kabbarul imam fakabbiru. Kalau imam takbir maka ikutilah, ruku ikutilah, ya, selesai, mudah. Ya, namun, ya, orang yang terkena was-was ini, ya, terus-menerus dalam perangkap-perangkap tadi dan tidak bisa lepas, ya, kecuali dirahmati Allah Ta'ala. Jadi wala li ashabihi syai'un min hadza, ya, wa majara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala li ashabihi syai'un min hadza. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Ya, dan juga dalam pembahasan yang lain, ya, kalau kita tambahkan, ya, biar kita yakin. Misalnya ketika seorang melafadzkan niatnya A, tapi di hatinya itu B, yang dinilai yang mana? Ya, berarti walaupun niatnya A 1000 kali, tapi kalau dalam lafadznya, gitu, dalam mulutnya, ucapannya, niatnya usolli fardhu lillahi ta'ala, ya, saya pokoknya niat salat lillahi ta'ala, tapi di hatinya riya karena ada calon mertua lewat, ada bosnya lewat misalnya, ada orang tua lewat, ya, atau ada di sebelahnya siapa gitu, akhirnya dia riya, sum'ah. Walaupun dia melafadzkan niat 1000 kali lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, tapi hatinya itu riya, maka yang dinilai adalah, ya, hatinya,
Ya, nanti akan dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ada kaidah yang disebutkan para ulama, idza khalafa al-lisan al-qalba, idza khalafa al-lisanul qalba fal ibratu bima fil qalbi. Jika lisan itu menyelisihi hati, maka yang dinilai adalah hatinya. Ya, contoh yang lain, salat maghrib, ternyata niatnya, lafadznya yang diucapkan, saya niat salat isya. Ini berarti dia sholat isya atau sholat maghrib? Ya, ini mau sholat isya ini, mau sholat maghrib ya. Tapi karena buru-buru ya, kemudian cepat-cepat niatnya sholat isya. Makanya dinilai sholat apa? Ya, yang dinilai adalah hatinya. Walaupun lisannya menyelisihnya itu kalau itu secara tidak sadar. Kalau seorang tidak sadar niatnya mau sholat zuhur, tapi ya yang di lisannya itu keluar sholat asar, ya, maka yang dinilai adalah ya sholat zuhur, walaupun secara tidak sadar tadi, yaitu diucapkan niatnya terlafadzkan yaitu sholat asar. Itu yang nggak sengaja. Nah, kalau sengaja, ya kayak tadi, saya niat sodaqah lillahi ta'ala, benar, ikhlas saya, ini nggak dengar, ikhlas ya. Tapi di hatinya riya, mana yang dinilai? Ya, yang dinilai adalah hatinya. Allah Maha mengetahui. Makanya qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Apapun yang kalian tampakkan di hati-hati kalian atau kalian sembunyikan, Allah mengetahuinya. Maka an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Jadi idza khalafa lisanu qalba, jika hati itu jika lisan ucapan menyelisih hati, fal marja' wal i'tibar lima fil qalbi walaysa lima yantuqu bihi al-lisan. Jadi yang dikembalikan, yang dianggap, yang dinilai adalah hatinya, bukan yang diucapkan dengan ya lafaz lisannya. Ya, jadi contoh-contohnya tadi, ketika seorang sholat niatnya sholat zuhur, keceplosan sholat asar, pakai niat lafaznya, maka yang dinilai adalah udah lanjut aja, niatnya sholat ya zuhur. Ya, bukan berarti boleh ya, tapi itu maksudnya untuk menghukumi. Jika lisan itu berbeda dengan hati, maka yang dinilai adalah hatinya. Jadi juga seorang zakat ikhlas tadi sedekah, tapi niatnya lafadznya diniatkan saya ikhlas, tapi hatinya riya, ya maka yang dinilai adalah riyanya, waliyadzubillah. Jadi juga dalam jual beli, ya semuanya jika lisan dengan hati berbeda, maka yang dinilai adalah ya hatinya. Kenapa? Itu urusan ibadah dan Allah Maha mengetahui. Adapun urusan dunia yang dinilai adalah zahirnya. Ya, kita hanya melihat, oh ya dia sudah ikhlas, udah selesai, nggak perlu kita bedah hatinya. Ya, namun dalam urusan ibadah, ikhlas dan mutaba'ah itu harus digabungkan. Maka sekali lagi, yang benar di sini adalah kita harus jujur bahwasanya dalam urusan ibadah ya tidak dilafadzkan yakni niat. Walaupun niat itu penting dan itu sangat penting, sumber dari diterimanya ibadah. Namun sekali lagi, khairul hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat juga begitu. Demikian juga para a'immah, para imam. Lalu kita ikut siapa? Sekali lagi kita sudah syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak ada ya seorang pun yang patut kita ikuti dalam urusan agama ini kecuali Rasulullah. La matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada seorang yang harus diikuti kecuali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu qaulin yuqbal wa yurad illa ya qaul sahibi hadzal qabr. Ya, dari ucapan Imam Malik, semua ucapan bisa ditolak, bisa diterima kecuali ucapan penghuni kubur ini dengan menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kaidah, prinsip dan juga cara beragama kita. Kita lanjutkan lagi. Ya, demikian juga dalam masalah haji yang pernah kita bahas dulu sedikit ya. Kalau ada yang mengatakan dan haji juga ada niatnya, bahkan diucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ya, sudah kita nukilkan kemarin penjelasan para asatidzah atau para masyayikh atau para ulama, niat itu adalah di hati. Ketika misalnya terkumpul uang 30 juta, misalnya berangkat mau ke travel, daftar. Nah, ini sampun niat apa dereng? Sudah ya. Nah, yang labbaik ya, karena ini 30 juta, ada travel, ada promo lagi. Ya udah daftar, berarti sudah niat.
Ya itulah ketika hati mengetahui itu sudah niat. Ya, makanya ketika labbaik Allahumma umratan itu bukan melafadzkan niat, tapi itu bagian dari manasik yang disebut dengan talbiyah. Labbaik Allahumma umratan, ya, atau labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah atau haji. Ya, jadi itu mungkin yang dijadikan pendapat, ya, atau alasan atau dalil ketika melafadzkan niat. Padahal Nabi tidak pernah melafadzkan niat sedikit pun, tidak dicontohkan, tidak pula para sahabat, dan juga para imam. Dan juga tadi Imam Syafi'i yang kita nukilkan, ya, ketika tadi tidaklah sholat sah sampai ada pengucapan, tidaklah sholat kecuali ada zikir sebelumnya. Itu bukan melafadzkan niat, namun itu adalah takbiratul ihram. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian juga haji. Ketika haji daftar berangkatnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, niatnya kapan? Ya pas ketika daftar tadi, pas setor ya ke Kemenak atau setor ke mana? Ya pokoknya ke travel haji. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi itu semoga bisa dipahami. Maka kita mohon kepada Allah, Allahumma hdini lima ikhtalafa fi. Ya Allah, tunjukilah aku pada hal-hal yang diperselisihkan. Ya, tujuan kita adalah ingin hidayah yang lurus, ya, tidak ikut-ikutan, ya. Kita ingin yaitu beragama yang benar. Kemudian kita lanjutkan. Wa dzalika li anna niyyah mahalluhal qalbu wallahu azza wa jalla ya'lamu ma fil qalbi. Sekali lagi, niat itu tempatnya di hati dan Allah Maha mengetahui apa yang di hati manusia. Wala yakhfa 'alaihi syai', tidak tersembunyi sedikit pun. Kama qala Allah Ta'ala fil ayah allati saqahal muallif, seperti ayat yang tadi sudah kita sebutkan, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu. Apapun, ya, yang kalian sembunyikan dalam dada-dada kalian, di hati-hati kalian, atau yang kalian tampakkan, Allah pasti mengetahuinya. Makanya dari ayat ini, ketika hati dan lisan berbeda, yang dinilai adalah ya hatinya. Ya, yang dinilai adalah ya hatinya. Misalnya contohnya, sudah maafkan nih si fulan, saya sudah maafkan. Padahal di hatinya masih gerundel, ya, masih menyala itu. Maka yang dinilai adalah Allah Maha tahu, berarti engkau belum memaafkan. Walaupun ucapan 1000 kali di hadapan manusia sudah memaafkan, namun yang dinilai adalah hatinya. Ya, wa yajibu 'alal insan an yukhlisan niyyata lillahi subhanahu wa ta'ala fi jami'i ibadatihi wa alla yanwi ibadatihi illa wajha Allah wad darul akhirah. Kemudian wajib bagi setiap orang, ya, untuk mengikhlaskan niat, memurnikan niat lillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadah-ibadahnya, dan tidaklah meniatkan ibadah dalam urusan ibadah kecuali niatnya apa nih? Wajah Allah, meniatkan wajah Allah dan darul akhirah, ingin negeri akhirat, yaitu surganya. Ya, wa hadza huwa alladhi amara Allah bihi fi qouli, dan inilah yang Allah perintahkan dalam ucapannya, firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ay mukhlishina lahul amal. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan kepada Allah dalam urusan, ya, ibadah amal soleh. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, dan mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Ya. Kemudian wajib bagi an yastahdir an-niyah, dan wajib dan seharusnya sudah sepantasnya menghadirkan niat. Ya, apa itu menghadirkan niat? Niyatul ikhlas fi jamil ibadah. Ya, meniatkan ikhlas murni dalam seluruh ibadah. Ya, niatnya apa ini? Ini dijelaskan. Bisa jadi seorang niat itu fayan bimasalan lil wudu annahu yatawadda lillah. Terus niatnya apa ini kalau dalam hati? Ya, maka katakan, ya, ini dalam hati, ya, saya niat wudu lillah, itu sudah niat. Ya, karena seperti hadis yang nanti kita juga sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imman nawa. Ya, tidaklah amal disebut amal soleh kecuali dengan niat. Tidaklah amal itu kecuali tergantung dengan niatnya, dan niat itu seorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Misalnya seorang masuk kamar mandi, kita nggak tahu ini zahirnya, tapi dia sudah tahu, saya masuk kamar mandi ini mau sholat atau mau mandi atau hanya mau buang air. Nah, dia sendiri yang tahu.
Ya, makanya ketika seorang meniatkan wudu lillahi ta'ala itu sudah niat. Ya, atau wudunya untuk apa? Imtitsalan li amrillah. Atau tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Atau dalam ayat surat Al-An'am, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, lillahi rabbil alamin. Wa bidzalika umirtu, dan untuk demikian itulah aku diperintah. Ya, jadi kenapa sholat? Ya karena Allah. Kenapa sholat? Melaksanakan perintah Allah, itu sudah bagian dari niat. Maka disimpulkan di sini bisa jadi macam-macam ya niatnya. Dalam hati itu terniatkan apa tujuannya? Sholat, wudu, ya, dan puasa. Apa tujuannya? Niatnya ya ibadah, ya untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa niatnya? Niatnya adalah untuk siapa? Lillah. Ya, demikian juga kenapa kok sholat, kenapa kok puasa, kenapa kok wudu? Imtitsalan li amrillah, demi melaksanakan perintah Allah. Kenapa? Ya demikian inilah aku diperintah. Jadi sekali lagi, niat itu adalah niatannya adalah ibadah, kemudian niatannya adalah lillah, seperti ayat surat Al-An'am, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala. Ya, dan juga niatnya adalah demi melaksanakan perintah Allah, karena demikianlah aku diperintahkan. Ya, wa hadza akmalu syai'in fid niyah, dan inilah yang sempurna dalam niat. Jadi ketika sholat, kenapa kok sholat? Ya ibadah. Ya, maka diberi arahan di sini penjelasannya di sebagai penutup ya. Ketika engkau sholat, apa sholatnya? Zuhur, udah berarti tahu ini waktu zuhur jam sekian. Kemudian kenapa? Untuk siapa? Lillah. Kenapa? Imtitsalan li amrillah. Untuk siapa? Lillah. Karena apa? Demi melaksanakan perintah Allah. Tujuannya apa? Ibadah, menyembah Allah Ta'ala, mentauhidkannya. Tujuannya apa lagi? Ingin mendapatkan surganya, ridhonya. Dan itu semuanya dikumpulkan. Dan itu semuanya di hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu ya. Tambahan sedikit, wa tanwi tsaniyan annaka innama tusolli lillahi azza wa jalla, la tusolli riya'an wala sum'ah wala tumdah, ya, wala li syai'in minal mal awid dunya. Jangan sampai ada niatan riya, sum'ah, ingin dipuji, ingin mendapatkan sesuatu dari dunia, dan hadirkan semuanya itu adalah demi melaksanakan perintah Allah. Apa? Wa aqimis shalah. Ya, atau wa aqimus shalah wa atuz zakah. Atau ayat yang lain, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-rakin. Rukuklah bersama orang-orang rukuk. Jadi karena saya pernah misalnya mendengar ayat tentang sholat, kemudian saya sholat, itulah niat. Yaitulah niatan ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, semoga Allah memberikan kelapangan pada dada-dada kita semuanya, dan juga kebersihan hati kita, ketulusan. Ikutilah yang benar itu memang benar, dan jauhilah kalau yang keliru itu memang keliru, yang salah memang salah. Dan yang jadi poinnya adalah syarat diterimanya ibadah, yaitu lillahi ta'ala, ikhlas, dan juga sesuai sunnah. Dan itu perwujudan dari dua kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya, wa khairul huda hudan nabi wa khairul kalam kalamullah ta'ala. Ya, mungkin itu cukup ya. Ada yang tanyakan mungkin? Ya, mungkin kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد